Pengkhianatan tidak selalu datang dari musuh. Kadang, ia datang dari orang yang paling kita percaya. Ini cuma bisnis. Dan saat itu aku sadar, baginya ini bisnis. Bagiku, ini pengkhianatan. Pengkhianatan tidak selalu datang dalam gelap atau keheningan malam. Kadang ia hadir justru di bawah cahaya matahari yang terang, saat segalanya tampak jelas dan jujur. Ironisnya, ketika dunia terlihat aman, hati manusia seringkali paling lengah untuk melihat kebenaran. Siang itu, aku berdiri sendirian di ruang tamu. Cahaya matahari masuk melalui jendela besar, menerangi lantai dan dinding tanpa sisa. Tidak ada sudut gelap untuk bersembunyi. Namun perasaanku justru terasa lebih berat daripada malam tergelap yang pernah kulewati. Namaku Arya, dan di siang yang tampak biasa itu, aku mulai menyadari bahwa kepercayaanku pada seseorang perlahan runtuh. Tidak ada hujan, tidak ada petir. Hanya kesadaran yang datang perlahan, menyakitkan, dan terasa sangat nyata karena terjadi di bawah terang cahaya. Jam dinding berdetak pelan, terdengar jelas di tengah ruangan yang sunyi. Setiap detiknya seperti mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan, sementara pikiranku tertahan pada satu pertanyaan besar. Bagaimana semua ini bisa berakhir seperti ini, padahal awalnya terasa begitu benar? Pikiranku kembali ke awal perkenalanku dengan Dimas. Kami tidak bertemu di malam hari atau tempat tersembunyi, melainkan di siang yang panas. Sebuah warung kopi kecil menjadi saksi awal persahabatan yang kala itu terasa tulus, terbuka, dan tanpa kecurigaan sedikit pun. Cahaya matahari menyinari wajah Dimas saat ia berbicara tentang hidupnya. Tatapannya terlihat jujur, suaranya penuh keyakinan. Aku mendengarkan tanpa rasa curiga, karena semuanya terjadi di terang siang. Seolah kejujuran selalu berjalan seiring dengan cahaya. Hari demi hari, hubungan kami semakin dekat. Banyak percakapan penting terjadi di siang hari, saat pikiran dianggap paling jernih. Kami berbagi kegagalan, mimpi, dan rencana, merasa seolah hidup memberi kami kesempatan baru yang patut diperjuangkan bersama. Dimas sering bercerita tentang keinginannya keluar dari hidup pas-pasan. Aku mendukungnya sepenuh hati, bukan karena berharap imbalan, tetapi karena percaya bahwa persahabatan sejati memang tentang saling menguatkan. Saat itu, aku tidak melihat satupun alasan untuk bersikap waspada. Suatu siang, Dimas datang membawa ide bisnis. Ia menjelaskannya dengan penuh semangat, lengkap dengan angka dan perhitungan. Semuanya terlihat rapi, logis, dan meyakinkan. Aku mengangguk, merasa bahwa ini adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih baik. Keputusan penting itu kami ambil di siang hari, saat matahari tinggi dan logika seharusnya bekerja paling kuat. Aku menyerahkan tabunganku tanpa ragu, percaya bahwa aku sedang membangun sesuatu yang nyata bersama orang yang selama ini kuanggap paling bisa dipercaya. Di awal, usaha berjalan lancar. Pertemuan dilakukan siang hari, pembicaraan berlangsung terbuka, dan hasil terlihat menjanjikan. Aku merasa tenang, karena tidak ada yang tampak disembunyikan. Segalanya terasa jelas, transparan, dan seolah tidak menyisakan ruang untuk pengkhianatan. Namun perlahan, ada perubahan kecil yang mulai terasa. Dimas mulai menunda pembicaraan penting, meski kami masih bertemu di siang hari. Senyumnya tetap ada, tetapi jawabannya semakin singkat. Aku menganggapnya wajar, karena semua orang bisa lelah dan tertekan. Setiap kali keraguan muncul, aku menenangkannya dengan logika. Bukankah semua ini terjadi di siang hari? Bukankah orang yang berniat buruk biasanya bersembunyi dalam gelap? Pikiran-pikiran itu membuatku kembali percaya, bahkan ketika naluriku mulai memberi peringatan halus. Beberapa teman sempat mengingatkanku agar lebih berhati-hati. Mereka melihat tanda-tanda yang tidak ingin kulihat. Namun aku membela Dimas tanpa ragu.
Bagiku, meragukannya sama saja mengkhianati persahabatan yang telah kami bangun di bawah cahaya yang sama. Hari-hari berlalu, dan keputusan-keputusan penting tetap diambil di siang hari. Namun aku tidak sadar bahwa pengkhianatan tidak membutuhkan gelap. Ia tumbuh di antara percakapan santai, tawa ringan, dan rasa aman palsu yang tercipta karena semuanya terlihat terang. Suatu siang, aku memutuskan membuka laporan keuangan sendiri. Cahaya matahari menerangi layar laptopku dengan jelas. Tidak ada pantulan gelap, tidak ada kesalahan baca. Angka-angka itu terlihat nyata, dan justru karena itu, dadaku terasa semakin sesak. Aku menatap layar cukup lama, mencoba menyangkal apa yang kulihat. Namun semakin kupandangi, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada ruang untuk alasan, karena semuanya terlihat terang dan terbuka. Kesadaran itu datang perlahan, tapi menghantam keras. Potongan-potongan kecil yang selama ini kuabaikan mulai menyatu. Penundaan, jawaban menghindar, dan keputusan sepihak kini terasa jelas. Aku sadar bahwa selama ini aku tidak sepenuhnya dilibatkan. Meski selalu hadir di setiap pertemuan siang bersama Dimas, aku menemui Dimas di siang hari, di tempat yang terang, tanpa suasana dramatis. Aku membawa semua bukti dan meletakkannya di atas meja. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tetapi karena harapan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Dimas membaca dokumen itu sebentar, lalu menghela napas. Ia tidak terkejut. Tidak panik. Ia hanya menatapku dengan ekspresi datar yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Saat itu, aku mulai memahami bahwa kebenaran ini bukan hal baru baginya. Ia berkata bahwa ini hanyalah bisnis, bahwa aku terlalu melibatkan perasaan. Kalimat itu terdengar lebih tajam karena diucapkan di siang hari, tanpa emosi, tanpa penyesalan. Cahaya matahari justru membuat semuanya terasa lebih dingin dan kejam. Aku terdiam, mencoba mencerna kenyataan. Yang paling menyakitkan bukanlah uang yang hilang, melainkan kesadaran bahwa semua ini dilakukan dengan sadar. Tidak ada kesalahan, tidak ada kebetulan. Pengkhianatan ini direncanakan di bawah cahaya yang sama denganku. Siang itu, aku pulang dengan langkah berat. Matahari masih tinggi, jalanan ramai, dan orang-orang menjalani hidup seperti biasa. Dunia tidak berhenti hanya karena hidupku runtuh. Kesadaran itu membuat kesepianku terasa semakin nyata. Di rumah, cahaya masuk tanpa ampun. Tidak ada sudut gelap untuk menyembunyikan rasa hancur. Aku duduk sendiri di lantai, menatap bayangan yang jatuh dari jendela. Mencoba memahami bagaimana aku bisa begitu percaya pada seseorang yang ternyata tidak pernah menjaganya. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri, karena terlalu yakin, karena mengira terang berarti aman, karena percaya bahwa kejujuran selalu berjalan seiring dengan cahaya. Siang itu mengajarkanku bahwa asumsi seperti itu bisa menjadi kesalahan yang sangat mahal. Hari-hari berikutnya terasa panjang. Setiap siang datang dengan kelelahan yang sama. Aku kehilangan uang, usaha, dan kepercayaan pada penilaianku sendiri. Cahaya matahari yang dulu terasa hangat kini menjadi pengingat atas kesalahan yang pernah kubuat. Namun perlahan, aku mulai menerima kenyataan. Aku belajar bahwa kepercayaan bukan soal waktu atau terang, melainkan soal karakter seseorang ketika diberi kekuasaan dan kesempatan. Pelajaran itu pahit, tetapi perlahan membentuk cara pandangku yang baru. Aku mulai menata hidupku kembali dari nol, dengan langkah kecil dan kehati-hatian yang lebih besar. Setiap keputusan kini kupikirkan lebih dalam, meski tetap kuambil di bawah matahari yang sama seperti saat aku pernah jatuh. Pengalaman ini mengubah caraku melihat manusia. Aku tidak lagi menilai dari senyum atau kata-kata yang terdengar meyakinkan di siang hari. Aku belajar memperhatikan tindakan, konsistensi,
dan cara seseorang bersikap saat tidak ada yang mengawasi. Aku menyadari bahwa niat buruk tidak selalu tersembunyi. Kadang ia berdiri tepat di depan kita, terlihat jelas, namun tidak kita sadari karena rasa percaya telah menutup kewaspadaan. Kesadaran itu menyakitkan, tetapi membuatku jauh lebih berhati-hati. Aku tidak membenci Dimas. Kebencian hanya akan mengikatku pada masa lalu. Aku memilih menjadikannya pelajaran paling mahal dalam hidupku. Pelajaran yang mengajarkanku arti batasan, kesadaran, dan pentingnya mengenal diri sendiri sebelum percaya pada orang lain. Kini aku lebih tenang. Aku belajar membangun batas, bukan untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk melindungi diriku sendiri. Kepercayaan tetap ada, namun tidak lagi diberikan secara buta seperti sebelumnya. Setiap siang yang datang kini terasa berbeda. Matahari yang dulu terasa menipu, kini menjadi pengingat untuk selalu hadir sepenuhnya dalam setiap keputusan. Terang tidak lagi kupandang sebagai jaminan, melainkan sebagai ruang untuk tetap waspada. Aku tidak menutup hatiku sepenuhnya. Aku hanya belajar membuka dengan lebih bijak. Aku memahami bahwa pengalaman pahit tidak seharusnya mengubahku menjadi orang yang dingin, tetapi menjadi pribadi yang lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kepercayaan tetaplah hal yang indah jika diberikan pada orang yang tepat. Kesalahanku bukan karena percaya, melainkan karena salah memilih. Pemahaman itu membantuku berdamai dengan masa lalu tanpa harus membenci diriku sendiri. Aku mulai tersenyum lagi, meski tidak selebar dulu. Namun senyum itu lebih jujur. Tidak dibuat-buat, tidak tergesa-gesa. Ia muncul dari kesadaran bahwa aku telah melewati sesuatu yang sulit dan tetap berdiri hingga hari ini. Aku berjalan di siang hari dengan langkah lebih pelan, mengamati sekitar, mendengarkan dengan lebih saksama, dan merasakan tanpa terburu-buru. Aku tidak lagi ingin melewatkan tanda-tanda kecil yang dulu kuabaikan demi rasa percaya. Aku memahami bahwa hidup tidak selalu memberi peringatan. Kadang pelajaran datang tanpa tanda bahaya, tanpa suara keras, dan tanpa gelap. Justru karena itu, kita perlu lebih hadir dan jujur pada perasaan kita sendiri. Yang bisa kita lakukan hanyalah belajar dan bangkit. Tidak ada cara untuk menghapus masa lalu, tetapi selalu ada cara untuk menentukan bagaimana kita melangkah setelahnya. Kesadaran itu menjadi pegangan baruku dalam menjalani hari-hari ke depan. Hari ini, aku berdiri lebih kuat. Bukan karena aku tidak pernah jatuh, tetapi karena aku pernah dikhianati dan memilih untuk tidak menyerah. Cahaya siang kini tidak lagi menyakitkan, melainkan menjadi saksi dari kebangkitanku.